бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata ataupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli asimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Baik teman-teman semua, hari ini Selasa 21 Maret 2023 jam 6 pagi, Mbah Wira ada klien nomor 7320, terawangan 2 buah benda. Terawangan itu berbayar, kalau edukasi gratis. Ongkos terawangan satu benda 150.000, dua benda 300.000. Ini karena kebaikan hati klien nomor 7320, Mbah Wira diberi tips 50.000, jadi diberi 350.000. Oleh karena itu Mbah Wira tidak ingin main-main di sini, ya. Walaupun Anda memberi tip atau tidak, Mbah Wira tetap kerjakan dengan serius, apalagi yang ngasih kan gitu. Jadi Mbah Wira tidak akan menghasilkan terawangan yang membaik-baikkan, memuji-muji, enggak. Mbah Wira akan menghadirkan terawangan yang sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. Dan begitu pula untuk klien nomor 7320 ini, karena memang sudah dikasih tip, masa iya Mbah Wira akan berbohong kan gitu. Jadi dua benda ini sudah Mbah Wira terawang selama 3 hari. Hari pertama menghasilkan result kosong, tidak berkodam. Hari kedua Mbah Wira terawang lagi, menghasilkan result kosong, tidak berkodam. Hari ketiga, hari ini Selasa 21 Maret 2023 jam 6 pagi, Mbah Wira terawang lagi, resultnya sama, yaitu apa? Kosong, tidak berkodam. Oleh karena itu Mbah Wira akan menjelaskan sekarang kenapa kok bisa 3 hari berturut-turut Mbah Wira terawang hasilnya tetap sama, yaitu kosong, tidak berkodam. Ada 3 metode yang Mbah Wira gunakan untuk melakukan pengecekan suatu kondisi gaib dari benda bertuah. Yang pertama yaitu pengecekan vibrasi energi. Kenapa kok pengecekan vibrasi energi? Karena adanya tuah pada satu benda bertuah itu karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu energi dari alam. Nah ini, ada nggak benda-benda bertuah karena mengandung energi alam? Ada, disebut dengan mustika. Contohnya mustika merah derima, mustika kul buntat, mustika lipat, mustika rantai babi, dan seterusnya. Benda-benda yang terbuat mustika ya, itu adalah benda-benda yang seringkali terbuat dari batu, kayu, tulang, kulit ya. Jadi benda-benda yang tersedia di alam. Alam yang mengisinya dengan energi dari alam itu sendiri. Nah, klien 7320 ini ada benda 1 dan benda 2 sudah Mbah Wira tulisi. Benda 1 ini tidak mengandung energi alam, tidak ditemukan energi alam di dalamnya. Kemudian untuk benda 2 juga begitu, sama, tidak mengandung energi alam dan tidak ditemukan energi alam di dalamnya. Nah, ini Mbah Wira pastikan pengecekan 3 hari ya, pengecekannya 3 hari, bukan cuma sehari 2 hari loh ya, 3 hari, karena Mbah Wira ingin menghasilkan yang terbaik. Yang kedua yaitu energi manusia. Siapa manusia ini? Yaitu praktisi yang meritualkan ya, praktisi yang meritualkan. Ada banyak metode yang bisa digunakan oleh seorang manusia, seorang praktisi untuk memasukkan energinya ke dalam benda bertuah. Nah, contohnya tembang liring itu umumnya mengandung energi dari si praktisi, umumnya. Nah, kemudian teknik apa yang digunakan? Salah satunya adalah teknik prana. Kok Mbah Wira bisa cerita? Ya, karena Mbah Wira juga pengguna teknik tersebut. Jadi ketika Mbah Wira melakukan pengecekan, Mbah Wira hafal, oh ini energi manusia, oh ini energi alam, kayak gitu. Nah, untuk benda pertama ini Mbah Wira cek tidak ada energi manusianya. Untuk benda yang kedua juga begitu, sama, tidak ada energi manusia. Terlepas ini buatan siapa, praktisi siapa, harganya berapa, beli di mana, Mbah Wira tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak juga ingin diberitahu, supaya hasil terawangan tetap objektif tanpa Mbah Wira segan atau sungkan terhadap si pembuatnya, karena nggak kenal, nggak tahu juga kan gitu. Yang terakhir yaitu energi dari khodam.
dari makhluk yang namanya jin, yang karena ditundukkan agar mau membantu manusia, kemudian kita sebut dengan kodam. Kodam itu makhluk hidup, ya. Kalau jinnya mati, ya tidak kita sebut dengan berkodam. Adanya kita sebut dengan berkodam karena jinnya hidup dan sudah ditundukkan. Jadi kodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk membantu manusia, untuk loyal kepada manusia, untuk mematuhi apa yang diperintahkan manusia, untuk membantu hajat hidup manusia. Itu namanya kodam. Kodam itu kalau di dunia manusia itu kayak karyawan. Apa bedanya manusia dan karyawan? Ya, karyawan itu manusia yang sudah diikat dengan perjanjian, dikontrak agar dia mau bekerja. Itu karyawan. Lah kalau manusianya nggak hidup, gimana Mbah? Bisa nggak disebut karyawan? Ya nggak bisa. Ya berarti udah mati, nggak bisa disebut dengan karyawan. Kalau manusia saja tanpa dikontrak, Mbah, apakah bisa disebut dengan karyawan? Juga nggak bisa. Namanya manusia saja, bukan karyawan, kayak gitu. Karena ada manusia yang bukan karyawan. Jin juga demikian. Jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian namanya kodam. Kalau jin tersebut tidak diikat dengan perjanjian, namanya tetap jin, bukan kodam. Nah, sebagai seorang praktisi harus paham, harus bisa membedakan mana jin, mana kodam. Dan itu kalau Mbah Wira tercermin dari energinya. Tercermin dari energinya. Ingat, ini metode yang Mbah Wira pakai. Orang lain nggak bisa menerapkan metode yang sama. Ya mungkin bisa, tapi kebanyakan nggak bisa karena ini bahasa rasa, bahasa alur batin. Ya, jadi jangan kemudian Anda telan mentah-mentah secara tekstual. Ini bahasa rasa. Mbah Wira terjemahkan. Gimana Mbah energinya jin dengan kodam? Kalau jin saja biasanya terasa ada energi makhluk tapi tanpa energi manusia. Ini sekali lagi bahasa rasa loh ya. Anda jangan telan mentah-mentah. Itu Mbah Wira ngomongnya kayak gitu. Sama kayak gimana sih rasa pedes itu? Semua orang nggak sama mendefinisikan rasa pedes itu. Kalau Mbah Wira mendefinisikan rasa pedes adalah rasa panas dan sakit yang ada di lidah. Itu adalah rasa pedes. Masuk sakit sih Mbah pedes itu? Lah orang mungkin mendefinisikannya berbeda. Tapi kalau Mbah Wira mendefinisikan rasa pedas adalah sebagai rasa panas dan sakit yang ada di lidah, sensasi terbakar yang ada di lidah. Itu bahasa rasa. Anda jangan telan mentah-mentah gitu loh. Telanlah penjelasan berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dalam benda nomor 1 itu tidak ada kodamnya. Kalau jinnya ada, kalau kodamnya nggak ada. Sedangkan untuk benda nomor 2 tidak ada kodamnya, tidak ada jinnya. Jadi kalau Mbah Wira loh ya, secara tuah benda-benda seperti ini mestinya tidak memberikan tuah. Kenapa? Karena adanya tuah, karena adanya kandungan energi di dalamnya. Kalau nggak ada kandungan energi di dalamnya, berarti tidak ada tuahnya. Itu kalau menurut Mbah Wira. Ada praktisi lain yang punya teori berbeda, ya monggo silakan. Anda kan memeriksakannya kan ke Mbah Wira, jadi akan Mbah Wira cek secara teori dan pemahamannya Mbah Wira. Apakah berarti teori dan pemahamannya Mbah Wira salah? Cek aja video-video sebelumnya. Di situ ada testimoni dari klien yang di Terawang, gitu ya. Kita lanjut. Kita tidak cukup menggunakan satu metode dalam pengecekan. Kenapa? Karena yang namanya klien datang kepada Mbah Wira itu dengan harapan, dengan anggapan, dengan ekspektasi ya, bahwa benda yang diterawangkan itu luar biasa. Kodamnya macan gitu kan, biasanya senangannya macan orang-orang tuh. Kemudian kodamnya dewa-dewa atau kodamnya kelas raja. Oleh karenanya Mbah Wira tidak puas hanya menggunakan satu metode. Ini selama 3 hari ya 3 metode itu Mbah Wira pakai semua. Nah, sampai hari ketiga hasilnya sama, Mbah Wira baru yakin dan memberikan hasil terawangan ini. Yang kedua itu namanya metode visualisasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek tanda-tanda visual, mengecek tanda-tanda manifestasi tanda-tanda kehadiran kodam di sekitar manusia, mengecek tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam benda mertua. Metode visualisasi yang bisa ditangkap oleh mata. Nah, untuk benda pertama tadi sudah Mbah Wira sampaikan bahwa energi kodamnya nggak ada, adanya jin. Memang sebagai seorang praktisi harus bisa membedakan mana jin, mana kodam. Nah, ketika jin yang Mbah Wira lihat, memang ada penampakannya, visualnya ada. Sosok wanita berbaju merah, kuntilanak Mbah bukan, ya jin aja, entah ras apa. Rasnya jin itu ada ribuan, masa suruh ngafalkan satu-satu.
Ya, ini tidak memberikan manfaat bagi Anda, malah ada dampak negatifnya. Yaitu apa? Jadi dampak negatif ya dari jin ini tuh, jadi gimana ya? Kita tuh kalau mimpi buruk ya, itu kan imbasnya itu pada mood seharian. Kalau malam itu mimpinya kurang baik, itu setelah bangun tuh jadi uring-uringan, jadi nggak semangat atau loyo, jadi kurang bertenaga, jadi kayak gitu loh. Jadi efeknya itu memunculkan atau memicu mimpi buruk, sehingga ketika bangun itu dampak negatifnya itu belum hilang. Jadi nggak mood untuk bekerja, itu males, loyo, kurang bertenaga, badan rasanya capek-capek, pegel, kepalanya itu rasanya penat, kayak gitu-gitu. Tapi itu munculnya dari mimpi, karena dia memiliki spesialis dalam mempengaruhi mimpi, dan ini negatif. Loh Mbak, kalau negatif gini gimana Mbak caranya untuk menetralkan efeknya? Ya nggak usah disimpan, nggak usah dibawa. Bisa Anda jual ke orang, bisa Anda berikan ke orang, bisa Anda buang ke laut, terserah. Ya, tapi kalau menurut Mbak Wira ini negatif. Kenapa kok negatif? Karena memang Mbak Wira tidak menemukan energi positif dari benda nomor satu ini. Ya, ini sudah Mbak Wira sampaikan. Nanti silahkan untuk tindakan selanjutnya bebas, terserah Anda, karena benda ini milik Anda. Apakah benar tidak ada dampak positifnya sama sekali? Kalau menurut Mbak Wira enggak. Ya kalau Anda memberikan ini pada musuh Anda, pada orang yang enggak Anda senangi, ya mimpi buruknya pindah ke musuh Anda itu tadi, sehingga dia jadi mimpi buruk, kemudian setelah bangun itu jadi loyo, jadi ngelokro. Kalau orang Jawa bilang tuh ngelokro gitu loh. Ngelokro itu apa ya? Loyo, nggak bergairah, nggak bersemangat. Itu cara memanfaatkan benda-benda negatif itu kayak gitu. Nah, jadi racun itu tidak selalu negatif, bisa juga positif. Caranya gimana? Kasihkan aja ke musuhmu biar dia yang keracunan, kan gitu. Jadi menurut Mbak Wira, benda pertama ini ada dampak seperti itu menurut Mbak Wira. Ya. Kemudian untuk benda kedua, Mbak Wira cek secara visual, Mbak Wira tidak menemukan apa-apa. Jadi memang tidak ada kodamnya, tidak ada jinnya, tidak ada entitas apa-apa. Ini netral, tidak memberikan dampak positif, juga tidak memberikan dampak negatif. Mbak Wira sering katakan, ketika suatu benda bertuah itu Anda beli dari seorang praktisi, kemudian tuahnya nggak jalan, itu bukanlah suatu hal yang buruk, itu biasa. Ya, itu biasa. Kenapa? Karena kalau tuahnya nggak jalan, itu masih mending kalau dia netral, nggak memberikan dampak apa-apa, itu masih bagus. Yang paling ditakutkan itu adalah kalau dia memberi dampak negatif bagi pemiliknya, seperti benda yang pertama ini, kayak gitu. Nah, ini untuk jinnya nggak suka ya ketika dampak negatifnya dikupas. Ya, ini merinding, Mbak Wira merinding, ya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir Mbak Wira gunakan lagi metode terakhir, namanya metode injeksi energi. Metode ini digunakan ya agar kodam yang ada, misalnya ada kodamnya ya, itu kodam atau entitas apapun itu yang ada di dimensi energi ya, di alam gaib ya, alam gaib itu dimensi energi, itu mau mendekat ke dimensi materi, ke dimensi kita, ke dimensinya manusia, sehingga kalau udah dekat tuh mudah untuk diamati. Nah, benda pertama Mbak Wira injek, ada pantulannya, ada feedbacknya, yaitu tadi jin negatif tadi yang Mbak Wira baca tadi. Sedangkan untuk yang benda yang kedua, Mbak Wira injek dengan energi, Mbak Wira tidak menemukan feedback apapun. Ya, ini terawangan dua benda dari klien nomor 7320. Jadi teman-teman ya, Mbak Wira banyak menggunakan bahasa rosok, itu semata-mata karena Mbak Wira ingin menerjemahkan semua sensasi rasa yang Mbak Wira dapatkan ketika melakukan terawangan. Itu jangan ditelan mentah-mentah. Kalau kita bicara gaib itu tidak ada yang pasti. Ya, kok jangankan gaib ya, yang nyata aja nggak ada yang pasti. Ketika kita bicara teori kuantum, ya fisika kuantum, itu udah nggak ada yang pasti. Semua hal yang pasti menjadi tidak pasti, dan semua yang tidak pasti menjadi pasti. Ya, bahkan sekelas manusia, sekelas benda padat ya, itu pun bisa menjadi benda kosong ketika kita udah bicara di level kuantum. Itulah kenapa berisi adalah kosong ya, karena nyatanya benda padat, semua benda itu ternyata di mata kuantum itu adalah kosong, karena
jauhnya jarak antara elektron, proton, dan neutron. Ini kalau yang paham aja, kalau nggak paham Anda abaikan. Jadi itulah kenapa bicara gaib ini harus hati-hati. Ketika orang mendengarkan kemudian salah menerjemahkan, itu bisa jadi perkara yang berbeda gitu loh. Bisa jadi perkara yang sudah bukan maksudnya lagi kayak gitu. Ya itulah kenapa teman-teman, Mbah Wira selalu menjelaskan secara rasa seperti ini, terjemahannya seperti ini. Sama seperti kita bicara wujud dari jin atau wujud dari kodam. Sering Mbah Wira sampaikan ya, bukan sering lagi ya, selalu malah ya. Wujud dari kodam atau wujud dari jin. Jin itu apa toh? Makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api, dan oleh karenanya dia punya kelebihan, yaitu berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Ketika Mbak Wira bicara warna, contohnya, oh kodam ini auranya merah, warnanya merah, memakai baju merah, biasanya itu menggambarkan aura yang dia miliki. Aura merah biasanya atau pada umumnya tuahnya proteksi, ada tuah eksekusi kalau merahnya itu pekat. Itu bahasa rasa semua. Jangan kemudian Anda telan mentah-mentah, jangan Anda telan secara tekstual ya. Ada orang yang berkomentar di YouTube-nya Mbah Wira, Mbah, kalau kodam membawa senjata biasanya punya tuah proteksi, kok ada kodam yang membawa senjata tidak punya tuah proteksi? Sekali lagi, gambar, wujud, ilustrasi itu adalah gambaran dari karakter yang dibuat oleh si pelukis itu. Kalau terawangannya ke Mbah Wira, berarti itu adalah gambaran yang Mbah Wira buat untuk menggambarkan karakter dari si jin tersebut atau si kodam tersebut. Jangan ada telan mentah-mentah. Kalau punya senjata biasanya punya tuah proteksi, kok ada kodam yang membawa senjata nggak punya tuah proteksi? Ya ada aja, itu kan hanya gambaran. Hanya gambaran dari karakter. Lihat penjelasan berikutnya dari gambaran itu, si praktisi menjelaskannya seperti apa. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, oh berarti pakemnya kalau lidahnya menjulur tuah pahit lidah, kalau punya mata di dahi atau matanya cuma satu punya tuah kepekaan. Itu pada umumnya, tapi lihat dulu penjelasannya. Makanya ada juga kodam yang membawa senjata tidak punya tuah proteksi, ada, boleh ya. Karena apa? Karena lihat penjelasannya dari si ilustrator itu, mengilustrasikan itu untuk apa. Ada juga kodam yang digambarkan memiliki energi atau memegang energi, biasanya punya tuah khusus dalam kepekaan atau penyembuhan. Loh, gimana Mbak? Jadi kepekaan apa penyembuhan? Lihat penjelasannya. Jadi seorang ilustrator ketika dia menggambarkan pasti ada penjelasannya, pasti diiringi dengan penjelasan, dan dengarkan penjelasan itu dan lihatlah penjelasan itu gitu. Kapan hari ada juga yang bertanya, Mbah, kalau kodam aura merah itu kan biasanya proteksi, kalau eksekusi itu biasanya gambar auranya apa? Ya merah pekat atau hitam. Tapi itu ingat, itu penjelasannya seperti apa, karena hitam itu bisa juga berarti tuah sihir pikiran. Jadi iringi dengan penjelasannya. Jangan Anda potong di warna aura merah berarti proteksi, kalau eksekusi warnanya apa, jangan di situ. Tapi dengarkan penjelasannya. Aura merah biasanya proteksi. Ada penjelasan selanjutnya kayak gitu loh. Aura putih biasanya penyembuhan, tapi bisa juga kepekaan. Jadi penyembuhan apa kepekaan, lihat penjelasannya gitu loh. Jadi jangan dipotong di warna aura saja, tapi dengarkan juga penjelasan berikutnya. Sama, gambar juga demikian. Membawa senjata berarti proteksi, Mbah. Kok ada yang membawa senjata tapi nggak ada proteksinya loh. Makanya jangan dipotong di senjatanya saja gitu, tapi dengarkan penjelasan selanjutnya gitu lah. Ya, jadi itu yang namanya ilustrasi dari manifestasi energi itu seperti itu. Jadi Anda jangan telan mentah-mentah secara tekstual, melainkan dengarkan juga penjelasan lanjutannya, karena itu hanya cara seorang praktisi menggambarkan apa yang dia alami. Contoh seperti Mbak Wira makan sesuatu yang pedas. Apa itu pedas? Pedas itu sensasi rasa sakit dan panas di lidah, seperti rasanya kebakar lidah itu. Oh berarti kalau Anda makan cabai pedas, lidah Anda kebakar keluar apinya. Jangan seperti itu. Itu namanya Anda menelan secara tekstual. Ya, tapi dengarkan penjelasannya. Sensasi rasa terbakar berarti rasanya seperti terbakar, bukan terus kemudian lidahnya keluar api. Paham ya? Ini bagaimana Mbak Wira menerjemahkan sebuah rasa, dan rasa itu tiap orang nggak sama. Gimana sih caranya naik sepeda pancal itu? Ya sepeda pancal itu diseimbangkan. Kalau agak miring ke kiri Anda condongan ke kanan, kalau agak miring ke kanan Anda condongan ke kiri. Itu semua adalah bahasa rasa. Kalau Anda praktekkan yang guling condang-condong kan gitu. Jadi ya
kembali lagi tiap orang tidaklah sama ya, jadi kita jangan menyamaratakan semua harus seperti itu. Enggak, Mbak Wira nggak bilang seperti itu. Tiap praktisi tentu punya pendekatan dan metode yang berbeda. Nah, sekarang kita kembali pada benda pertama dan benda kedua. Kenapa suatu benda bertuah bisa kosong atau kehilangan kodamnya? Ada banyak hal. Yang pertama, beli dari reseller. Biasanya kalau orang beli dari reseller memang seringkali kosong atau diberi. Ya, misal seorang dukun dipesani benda oleh si A. Dukun ini mendampingkan kodamnya untuk si A, untuk melayani si A. Diikat dengan perjanjian untuk membantu si A. Sama si A diberikan ke si B, atau sama si A dijual kembali si B, reseller ya, atau diberi ya, menerima hibah ya. Maka bendanya benar pindah ke B, tapi kodamnya tetap di si A nya tadi. Ya, ini bisa terjadi. Yang kedua, yaitu pantangan dan perawatannya dilanggar. Pantangan dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi. Karena pantangan dan perawatan adalah bagian ya, dari perjanjian antara praktisi dengan kodam yang diritual. Sehingga ketika pantangannya dilanggar, perawatannya tidak dipenuhi, maka dianggap perjanjian itu batal dan kodam boleh kembali ke alamnya. Itu yang kedua dan ketiga. Yang keempat yaitu kodam mati dalam bertugas. Kodam bisa mati, bisa. Kodam bisa tua dan mati dalam bertugas. Sebagaimana manusia itu loh, Kopassus, kodam tipe proteksi kan contohnya Kopassus, berangkat maju perang kena tembak mati. Kodam juga demikian, berangkat perang kena tembak mati. Security misalnya, itu kan kodam tipe proteksi, mempertahankan juragannya kena tembak mati, mempertahankan juragannya kecelakaan mati. Nah, sama kodam proteksi juga gitu, juragannya diserang orang, disantet orang, mempertahankan itu mati, melindungi tuannya mati juga bisa. Penglaris contohnya sales ya, sales mencari pembeli, bersaing dengan sales lain, kemudian berantem, kalah dalam berantem mati. Ya, itu tipe kodam tipe penglarisan atau kerejekian. Bertarung dengan tipe penglarisan yang lain, bertarung dengan kodam penglarisan orang lain, kalah mati, itu bisa juga. Jadi ini untuk lebih jelasnya Anda bisa dengarkan di video YouTube Mbak Wira lainnya, karena udah banyak sekali Mbak Wira membahas tentang sebab-sebab benda bertuah menjadi kehilangan tuahnya atau kodam itu menjadi mati. Dan kalau Anda itu kan omongannya dukun, omongannya kiai gimana, Anda bisa dengarkan channelnya Ustadz Faizar ya, Muhammad Faizar Official. Postingan yang terakhir itu membahas tentang jin, dan ternyata apa yang Mbak Wira yakini selama ini bahwa jin itu bisa mati benar diiyakan oleh beliau. Nah, ini ulama yang ngomong ya. Kemudian Mbak Wira juga punya prinsip, punya pedoman bahwa kodam itu semakin tua semakin luar biasa. Itulah kenapa mahar itu, besaran mahar itu bergantung pada usia. Ya, usia semakin tua dia semakin mahal. Level nggak berpengaruh, tapi kalau usia semakin tua semakin mahal. Kenapa? Karena memang semakin tua skillnya itu makin beragam, dan itu ternyata benar juga. Ya, beliau ya Ustadz Muhammad Faizar mengiyakan ternyata bahwa memang jin itu semakin tua dia akan dimudahkan oleh Allah, kemudian skillnya itu bertambah. Nah, ini dengarkan aja sendiri ya, Anda bisa menambah wawasan dengan mendengarkan channel orang lain. Baik, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih atas terawangannya ya. Terima kasih juga telah berlangganan. Silahkan Mbak Wira tunggu tanggapannya, atau mau ada sesuatu yang ingin diceritakan, silahkan. Apapun yang Anda ketik akan Mbak Wira screenshot untuk menjadi testimoni di video terawangan Mbak Wira, supaya orang-orang tahu bahwa apa yang Mbak Wira sampaikan bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Terima kasih, selamat pagi.